Batman dikejutkan dengan kedatangan monster lain karena bentuknya mirip dengan Seraphim. Ini adalah isu ke-17 dari Absolute Batman. Isu sebelumnya bisa cek link di deskripsi atau card di atas. Bertahun-tahun yang lalu, di ulang tahunnya yang ke-10, Pamela Isley diajak oleh ibunya jalan-jalan ke kota Gotham mengunjungi Hurt Building. Karena mereka tinggal di pedesaan, Pamela yang biasanya dipanggil Ivy karena sering memanjat pohon, tidak terbiasa di kota, dia tidak terbiasa memakai sepatu, dia pusing ketika berada di gedung tinggi, tapi ibunya menggenggam tangannya dengan erat. Di sana, karena Hurt Building dikatakan bisa mengabulkan permintaan, ibunya memberinya sepucuk dandelion dan menyuruhnya meniup itu sambil meminta permohonan. Di masa sekarang, penjaga sebuah gedung terlihat berusaha mengusir seorang penyusup, tapi ketika dia mencari orang itu, dia malah menginjak sebuah tanaman, dan ketika senternya diarahkan, dia terkejut melihat semacam buah dengan bayi di dalamnya. Dan di belakangnya, wanita tanaman tiba-tiba muncul yang langsung menyerangnya. Tak lama kemudian, gedung itu sudah dipenuhi tanaman, bahkan sampai keluar gedung yang membuat GCPD mengawasi itu dengan helikopter mereka. Sementara di dalam, Batman dengan gergaji mesinnya menerobos masuk, menghancurkan semua tanaman di hadapannya, diawasi oleh Alfred dari Batcave. Alfred memberitahu, berdasarkan intel GCPD, udara di sana terkontaminasi zat misterius dan ternyata Komisioner Bullock juga telah mengirim 7 orang terbaiknya untuk masuk, membawa ultrasonic cannon, jadi sarannya berhati-hatilah di sana. Tak lama kemudian, Batman berhasil menemukan anggota GCPD yang dikirim, tapi Alfred tidak mendeteksi adanya satupun orang di sana, jadi apapun yang dia lihat, mereka bukanlah manusia. Sesaat kemudian anggota itu berbalik dan ternyata mereka adalah monster tanaman yang segera menyerang Batman. Ketika sedang melawan mereka, Alfred memberitahu kalau makhluk-makhluk ini adalah hasil gabungan manusia dengan tanaman, jadi apapun yang terjadi, gunakanlah terus maskernya. Tapi baru aja Alfred ngomong gitu, salah seorang monster berhasil menarik paksa masker Batman, tapi untungnya, tak lama kemudian dia berhasil menghancurkan mereka. Karena maskernya rusak, Batman menggunakan jubahnya sebagai pengganti, dan ketika Alfred menyuruhnya mundur, Batman menolak itu karena dia pernah melihat makhluk-makhluk ini di Arkham, jadi dia ingin Alfred mencarikannya sesuatu atau seseorang bernama Isley. Mundur ke 1 minggu yang lalu, Bruce terlihat pergi ke gorong-gorong untuk melihat Waylon, tapi yang dia temukan malah seonggok kulit reptil. Dan meski dia tahu kalau reptil berganti kulit ketika membesar, tapi dia meyakinkan diri kalau Waylon membaik, dan ini karena mata panah Acrolisnya. Setelahnya dia berusaha menemui Ozzy, tapi anak buahnya langsung menyeretnya pergi sambil berkata kalau Ozzy tidak ingin menemuinya untuk selamanya. Karena ini, Bruce pun pergi ke rumah Eddie, tapi meski dia telah memberikan sebuah teka-teki, Eddie tidak membukakan pintunya. Setelahnya, dia pergi ke rumah sakit berharap bisa bertemu Harvey, tapi Dr. Tompkins memberitahu kalau Harvey tiba-tiba menghilang dari kamarnya, padahal kepalanya belum pulih sepenuhnya. Setelah gagal bertemu keempat sahabatnya dan merasa dibuang, Bruce meyakinkan diri kalau semuanya baik-baik saja, tidak ada yang berubah, meski dia sadar kalau sekarang semuanya berbeda. Sekarang orang-orang mulai memuja Batman sejak kejadian Bane, padahal Batman harusnya menjadi simbol, bukan menjadi sebuah figur. Bahkan sekarang, ketika dia melihat simbolnya, dia mulai merasa asing akan itu. Di masa sekarang, Batman yang memanjat ke atas harus berhadapan dengan 2 monster anjing, dengan Alfred memberitahunya kalau dia mendeteksi sesuatu mirip manusia di sana. Setelah mengalahkan kedua monster itu, Batman dikejutkan dengan kedatangan monster lain karena bentuknya mirip dengan Seraphim.
Dan selagi Batman berusaha melawan Seraphim itu, Alfred memberitahu temuannya dia menemukan data seorang wanita bernama Pamela Isley, orang yang jenius, tapi sayangnya dia tewas di umur 25 tahun. Setelah Batman mengalahkan Seraphim itu dengan meledakkannya menggunakan granat, dia melihat sebuah tangan keluar dari tanaman yang saat ditarik ternyata Barbara Gordon. Barbara yang terpisah dari satuannya terjebak di sana, dan melihat dia membawa ultrasonic cannon, Batman segera mengambil itu yang membuat Barbara sempat ngomel. Tapi ketika Barbara mengajaknya kerjasama, Batman malah mendorongnya jatuh setelah mengaitkan satu jubahnya sebagai parasut. Batman pun maju membawa cannonnya, dan karena intensitas spora di sana semakin kuat, Alfred menanyai apakah dia baik-baik saja. Yang dijawab Batman kalau dia baik-baik saja, meski dia melihat wajah di lantai tanamannya. Balik ke seminggu yang lalu, setelah gagal menemui teman-temannya, Bruce pergi ke penjara untuk menemui Joe Chill. Tapi karena Joe Chill memutuskan untuk tidak akan pernah lagi menemuinya, amarah Bruce meledak, tapi dia tidak bisa apa-apa. Karena semuanya gagal, Bruce memutuskan pergi ke tempat yang menurutnya akan menerimanya. Dia pergi ke rumah ibunya, tapi saat di sana, dia menguping pembicaraan ibunya dengan Gordon, di mana ibunya khawatir melihat Bruce pura-pura kuat di hadapannya, dan dia juga terus memikirkan apa yang akan dia lakukan untuk Gotham, karena ada sesuatu tentang dirinya yang kalau terungkap akan mengubah semuanya. Gordon pun menjawab tidak mengubah semuanya, dan mereka mulai poposi royo yang membuat Bruce segera pergi. Tapi karena denyut yang dia buat, Gordon sadar kalau Bruce melihatnya. Setelahnya Bruce berjalan tanpa arah, mempertanyakan apakah semua ini berubah karenanya atau karena Batman, dan saking kesalnya dia bahkan menendang kios orang yang menjual merch Batman. Di masa sekarang, Batman akhirnya tiba di puncak, tapi itu membuat koneksinya dengan Alfred mulai kacau. Sesaat kemudian, seorang wanita datang ditemani monster berbentuk naga, dan Batman langsung menanyai apakah dia Dr. Isley, yang dijawab kalau itu dia di masa lalu. Bertahun-tahun yang lalu, di umurnya yang kedua-tiga, Dr. Isley kembali ke Gotham untuk melanjutkan penelitiannya tentang menggabungkan sel manusia dengan DNA tanaman. Dia sempat berhasil merekayasa sel manusia agar memiliki krolopas yang membuat sel itu bisa menggunakan sinar matahari untuk beregenerasi, dan karena terobosannya itu, pendanaannya semakin banyak, tapi itu tidak berguna karena tumor di otak ibunya kembali. Di momen ini, Isley merasa kalau penyakit-penyakit di dunia terjadi karena sekarang umat manusia terpisah dari alam, mereka harus terhubung kembali untuk bisa menyembuhkannya, dan karena itu, dia tidak akan berhenti di tanaman, dia akan menggabungkan manusia dengan semua bentuk kehidupan dan melampaui siapapun. Tapi ketika dia melakukannya, investornya malah berusaha menghentikannya. Mereka berusaha memecah penemuannya itu demi keuntungan sendiri, padahal dia telah berhasil menggabungkan sel manusia dengan keenam kingdom makhluk hidup yang bisa menjadi obat dari segala penyakit. Dan karena ini, Isley memutuskan kabur, membawa penelitiannya, dan berencana menyembuhkan ibunya. Kembali ke masa sekarang, setelah memberitahu Batman kalau dia sudah bukan lagi Dr. Isley, Ivy langsung menahan Batman dengan tumbuhannya, berusaha merebut ultrasonic cannon dari Batman, tapi ketika dia mendekat, Batman langsung menembakkan flamethrowernya, membakar Ivy, yang membuat Ivy ingat kejadian di masa lalu, di mana saat dia akan kabur membawa penelitiannya, pintu labnya tiba-tiba terkunci, api tiba-tiba muncul di mana-mana yang membuat tubuhnya pada akhirnya terbakar. Di momen itu, Isley pun sangat ketakutan, tapi di satu sisi, dia juga sangat marah. Marah karena dia menganggap kalau ini adalah akhirnya, tapi ternyata ini hanyalah permulaan. Setelah Ivy di depannya hangus terbakar, Batman menanyai Alfred apakah Ivy telah tumbang, tapi dengan nada panik, Alfred memberitahu kalau dia melihat sesuatu yang besar, sesuatu dengan DNA dari segalanya. Dan setelahnya, beberapa Ivy mulai muncul, menghampiri Batman, dan ketika Batman bersiap dengan gergajinya, menantang mereka karena dia tahu mereka tidak nyata, sebuah suara membenarkan itu, namun dirinya asli.
Poison Ivy yang asli pun muncul, membuat Batman kebingungan, tapi Ivy menyuruhnya diam sebelum dia berubah dan berniat menerkamnya. Sementara itu di stasiun Gotham, Martha terlihat menelpon seseorang, memberitahu kalau ini dirinya dan apakah mereka masih di sana. Orang di ujung teleponnya berkata kalau mereka selalu di sini, mereka tahu kalau Martha pasti akan kembali, dan ternyata yang Martha telepon adalah Absolute Talon dari Court of Owl yang tahu kalau Martha pasti akan kembali ke mereka.